Kenapa kok namanya gonta-ganti? Iya. Kenapa nggak disebut anak aja mulai dia dari lahir sampai dia usia 18? Gut brain axis. Gut Brain brain. axis. Gut itu adalah perut ya dalam Oh, terjemahan iya, 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 bebasnya. iya. Brain adalah otak. Otak. Ya. Aksis itu adalah hubungan. Kenapa sih MBG ini yang ditonjolkan adalah telur dan susu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan semangat pagi para pecinta dampar yang saya yakin hari ini sedang terdampar-dampar oleh tayangan dampar kita hari ini. Hari ini pecinta dampar yang luar biasa, kita akan mengobrolkan tentang proyeksi masa depan. Asik ya, proyeksi masa depan itu berarti sesuatu yang belum kita capai, belum kita jangkau. Terkait kesiapan pesantren menyongsong Indonesia Emas 2045. Banyak variabel yang ada di sana. Di antaranya adalah kesiapan para remaja dalam tumbuh kembang tanpa anemia, kemudian tanpa ada potensi adiknya remaja itu menjadi mereka remaja, anak atau remaja yang potensi dengan resiko stunting. Kemudian banyak pula variabel betapa Indonesia yang dikenal baldatun thayyibatun warabun ghafur itu ternyata tidak sebanding dengan slogannya. Meskipun kenyataannya memang memenuhi syarat bahwa setiap 100 anak, 24 anaknya itu mengalami otak kosong. Mengapa otak itu kosong? Karena tidak cukup nutrisinya saat dalam kandungannya. Nah, hari ini kita akan berbicara luar biasa tentang bagaimana apakah kita siap, anak kita siap, remaja kita siap, kemudian tetangga kita siap yang mereka punya anak kecil terhadap Indonesia Emas 2045. Hari ini kita akan berbincang-bincang dengan seorang yang sangat punya perhatian besar pada tumbuh kembang anak supaya beliau bisa meninggalkan legasi bahwa suatu saat ketika harus menghadap pada sang ilahi itu Indonesia sudah bebas dari stunting gitu. Beliau adalah mesti penasaran. Ganteng, glowing, kemudian postur gesturnya itu anak gaul lah. Apalagi dengan dokter. Nah, gitu ya. Pecinta dampar, beliau adalah Dokter Hari Wahyu Nugroho, di mana gelar belakangnya itu saya nggak bisa membaca karena SPA SUBP SP dalam kurung K. Wah, itu nanti pecinta dampar bisa bertanya di komentar di bawah ini ya. Nah, kita panggil sama-sama. Beliau Dokter Hari Wahyu Nugroho. Assalamualaikum Pak Dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Dampar, Dokter. Dengan senang hati. Alhamdulillah sehat ya, Dok ya. Alhamdulillah sehat, Pak Jami. Pak Dokter itu jadi dokter tahun berapa, Dok? Saya mulai kuliah kedokteran tahun 99, kemudian lulus di tahun 2005. 99 sampai 2005 itu Betul. S1-nya. Itu untuk dokter umumnya. Dokter umumnya, Kemudian saya melanjutkan spesialis anaknya di 2006, lulus di 2010. Tanpa jeda ya, Dok? Sempat jeda. Sempat jeda. Kira-kira 1 tahun. 1 tahun. Iya. Kemudian saya melanjutkan lagi studi dokter spesialis anak konsultan tumbuh kembang, pediatri sosial, itu di tahun 2013, lulus di tahun 2017. 2012? Iya, 2014. 2014 lulus lulusnya di 2017. Cepat sekali ya, padahal spesialis loh. Ya, enggak sih, enggak cepat juga, normal saja. Normal. Gitu. Ini. Jadi itu S1 kedokterannya di usia berapa, mohon maaf? Saya kebetulan waktu itu masuk di kedokteran di 17,5 tahun ya. 17,5 tahun lulus SMA, ya. Mulai kuliah, lulus 24.
24 jadi dokter ya. Saya menanyakan ini, Dok. Iya. Gelar yang singkatannya susah tadi itu apa ya, Dok? Kalau depan dokter Hari, kan jelas ya. Kemudian tadi loh, yang SPA susah sekali itu, Dok. Iya, jadi di hampir sama seperti profesi yang lain, di kedokteran juga ada jenjang pendidikan strata Gitu. dan ada jenjang pendidikan profesi. Jadi kalau strata kita ada S1 kedokteran, kemudian S2 kedokteran. Itu kebetulan yang saya di magister kesehatan. Kemudian untuk strata ketiganya kan doktoral gitu. Nah, untuk jenjang profesinya yang pertama adalah dokter umum, kemudian dokter spesialis, kemudian dokter spesialis konsultan. Begitu. Saya rasa hampir sama ya di semua keilmuan. Di ekonomi juga seperti itu, mungkin ada akuntan, ya. Kemudian kalau di hukum ada notaris, ada pengacara. Jadi memang ada gelar strata dan gelar profesi. Betul. Tapi kok saya lihat di biodata Dokter Hari itu kok masih sempat ngurusi organisasi IDAI. Bahkan Dokter Hari sebagai Wakil Ketua IDAI Jawa Tengah. Iya. Bagaimana ngatur waktunya, Dok? Itu sebenarnya lebih ke arah hobi ya. Hobi yang didasarkan karena cinta ya? Iya, karena apa ya? Menurut saya organisasi itu merupakan bagian yang penting untuk memperluas kebermanfaatan kita bagi orang yang banyak gitu, tidak hanya artinya sekedar gelar ataupun pekerjaan sebagai tupoksi utama kita itu, tetapi dengan berorganisasi menurut saya akan memberikan kebermanfaatan yang lebih aplikatif di masyarakat. Begitu. Iya. Setelah menjadi Wakil Ketua DPP, kemudian masih menjadi Ketua Satgas Remaja IDAI. Artinya Satgas Remaja itu apa memang concern untuk ngurusi tentang remajanya atau bagaimana, Dok? Betul Pak Jami. Jadi begini, sedikit saya tarik ya, bahwa seorang anak dikatakan seorang anak itu adalah mulai dari hari pertama kehamilan sampai dengan usia 18 tahun. Sejak hari pertama dikandungan, hari pertama kehamilan sampai usia 18 tahun ya. Itu disebut sebagai seorang anak. Nah, dari 0 sampai 18 tahun ini Pak Jami, kemudian kita bagi-bagi lagi. Ketika dia masih di dalam kandungan namanya janin. Begitu lahir sampai usia 30 hari namanya neonatus atau bayi baru lahir. Usia 1 bulan sampai 12 bulan kita sebutnya bayi. Usia 1 tahun sampai 3 tahun kita sebutnya anak kecil. 3 tahun sampai 7 tahun kita sebut anak prasekolah. 7 sampai 10 ya itu kita sebut anak sekolah. 10 mulai masuk remaja sampai 18. Remaja itu saja dibagi menjadi 3 lagi. Remaja awal, remaja tengah, remaja akhir. Kenapa kok namanya gonta-ganti? Kenapa nggak disebut anak aja mulai dia dari lahir sampai dia usia 18? Betul. Kok harus repot-repot ganti nama? Ternyata secara teoritis ya, apa yang dialami oleh masing-masing anak di periode itu punya ciri khas masing-masing. Tidak hanya dari sisi kesehatannya saja, ya, tetapi juga dari sisi psikologisnya, psikososialnya. Satu contoh Pak Jami yang menarik. Kalau ada anak diare di usia 2 tahun dengan anak yang diare di usia SMA misalnya, sebabnya sudah pasti beda. Oh gitu. Ya, makanya kadang kalau Pak Jami ke dokter anak baru masuk pintu gitu ya, resepnya udah jadi. Baru lihat usianya aja sama keluhannya diare 2 tahun gitu.
Karena sebabnya sudah berbeda. Ya. Dari sisi psikologis, nek misalnya jenengan ketemu dengan anak usia 4 tahun, laki-laki cowok nih, dia lihat film kartun Superman, pakai kain warna merah, bisa terbang. Ya, dia pulang ke rumah, ambil kerudung mamahnya warna merah, ikat di leher, naik ke atas genteng, lompat. Ya. Normal nggak? Normal. Atau anak cewek ya, boneka digendong pakai jari mamahnya, kemudian dia lari ke dapur, ambil piring, ambil sendok, ambil nasi, bonekanya didulang, disuapin, sambil diajak ngomong keliling kampung. Normal nggak? Normal. Tapi kalau itu yang melakukan anak di usia SMP, tidak normal. Itu dia. Berbeda-beda. Makanannya beda-beda. Ya, ini yang mau tak tanyakan. Makanannya beda-beda. Itu. Nah, masing-masing itu punya ciri khas. Gitu. Sehingga kemudian kita harus maksudnya dari Ikatan Dokter Anak Indonesia, kita memberikan perhatian lebih di beberapa kelompok yang memang dia berisiko. Contoh neonatus, yang ketika dia usia 0 sampai dengan 1 bulan. Di mana angka kematiannya masih cukup tinggi. Betul. Ya. Kemudian tadi remaja. Sampai dibuat satgas remaja. Gitu. Di usia 10 sampai 18 bulan. Karena memang remaja ini ada banyak sekali yang harus kita kawal. Ya. Tidak hanya untuk remajanya itu sendiri. Tapi yang tadi seperti Pak Jami katakan, bahwa remaja inilah di mana kita akan menggantungkan masa depan negara kita dari generasi yang nanti remaja ini lahirkan. Itu. Nah, itu mulai kita kawal sejak remaja. Gitu. Memang hasilnya nggak langsung terlihat. Betul. Ya, nggak langsung terlihat signifikan. Beda dengan bangun jembatan itu. Betul. Dengan infrastruktur tentu akan berbeda. Ini baru akan terlihat nanti. 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun ke depan. Bagaimana kemudian kita mempunyai sumber daya manusia yang dihasilkan dari remaja yang berkualitas di generasi sebelumnya. Betul. Jadi kalau menurut Dokter Hari, dengan kondisi saat ini, di mana Indonesia dari data dunia dinyatakan saat 2017 itu masih 24% angka stunting di Indonesia. Diharapkan tahun 2024 kemarin kan turun ya menjadi 14%. Dan nyatanya belum sampai 14%. Padahal upaya yang dilakukan, kolaborasi semua kementerian, semua pemerintah baik provinsi maupun daerah sudah luar biasa. Terus sekarang dengan situasi seperti ini, menurut Dokter Hari, kira-kira bisa nggak tembus di Indonesia 2045 tanpa stunting gitu? Jadi kalau menurut teori tidak akan bisa. Tidak akan bisa. Iya. Tidak akan bisa. Karena apa Pak Jami, dari tadi yang saya sebutkan, mulai dari hari pertama kehamilan sampai usia 18 tahun. Itu yang mungkin panjenengan dan semua pemirsa Dampar ini sering dengar. Ada yang disebut sebagai 1000 hari pertama kehidupan. 1000 HPK. Kapan itu? Mulai dari hari pertama hamil sampai dengan anak tersebut berulang tahun yang kedua. Artinya di usia 2 tahun. 270 hari di dalam kandungan, 730 hari setelah lahir sampai usia 2 tahun. Pak Jami, apa yang dialami oleh seorang anak di 1000 hari pertama kehidupan ini ternyata akan menentukan sampai nanti tuanya. Dipengaruhi di 1000 hari pertama kehidupannya. Contoh, dia lahir prematur, lahir belum waktunya. Atau dia lahir berat badannya lebih rendah dibandingkan yang seharusnya. Lahirkan minimal 2,5 kilo. Dia lahirnya 1 kilo, 1,5 kilo. Atau harusnya lahir itu setelah kehamilan 37 minggu.
Dia belum ada 37 minggu, baru 30 minggu sudah lahir. Ya. Jangan heran nanti usia 40 tahun, teman-temannya masih sehat, seger buger, dia sudah darah tinggi, sudah diabetes, sudah sakit jantung. Gara-gara apa? Gara-gara lahir prematur dan lahir dengan berat badan lahir rendah. Ya. Yang terjadi di 1000 hari pertama kehidupan. Kemudian yang tadi Pak Jami singgung-singgung mengenai stunting. Stunting itu, nyun sewu, hanya bisa diintervensi sampai dengan usia 2 tahun. Di ulang tahun yang kedua itu Iya. maksimal. Itu. Iya. Setelah itu, dadah. Lepas ya. Goodbye. Dianggap tunggu matinya saja. Ya. Berarti Dok, Nggak bisa diapa-apain. kalau sudah terlanjur ya sudah ya? Ya sudah, selesai. Gitu. Itu. Maka resiko yang mereka stunting otaknya kosong. Iya. Nah, itu tadi bicara dengan lagi-lagi perkembangan otak. Saat ini kan orang tua sibuk ya. Wah, zonasi ini bikin anak saya susah sekolahnya, jadi nggak berprestasi, jadi nggak ini. Sebenarnya enggak, karena otak itu dibuat sejak hari pertama kehamilan. Otak itu tumbuh dengan cepat pada waktu hamil. 270%. Jenengan ya, kalau misalnya lihat seorang wanita hamil 12 minggu di USG, itu badannya baru kelihatan satu garis, kepalanya, otaknya udah sekepel. 12 minggu. Iya. Iya. Badannya baru segaris. Iya. Ya, tangan apalagi belum kelihatan. Kepalanya udah sekepel. Waktu lahir, kepala itu yang isinya otak, itu organ paling besar dari seorang bayi. Makanya yang lahir kepala duluan. Karena dia paling besar. Membuka pintu ya. Nah, kalau dia lolos, semua yang lain pasti juga akan lolos. Tapi ketika sudah di usia kita, kepala menjadi yang paling kecil. Lebih besar badan kita. Iya. Ya. Nah, disitulah Pak Jami. Otak itu, anak usia 2 tahun, otaknya sudah 85%, 90% otak orang dewasa. Sudah selesai dibuat Tuhan dalam persentase 80. Boleh dibilang sebenarnya 2 tahun itu udah selesai. Jadi kalau ada orang tua ribut, SMP di mana, SMA di mana gitu ya, biar anaknya pinter, terlambat. Harusnya itu sejak sebelum hamil. Yes. Sebelum hamil. Ya. Nah, disinilah saya yang sangat mengapresiasi pondok pesantren. Kenapa? Karena pondok pesantren ini punya peranan penting di fase paling krusial. Remaja. Kenapa remaja? Karena kita harus tarik sebelum kehamilan itu terjadi. Sebelum dilanjutkan. Jadi pesantren memiliki peran yang sangat krusial karena ada fase di mana manusia tumbuh dalam menjadi remaja. Di mana nanti setelah remaja dia akan menjadi seorang ibu. Krusialnya karena di mana, Dok? Persiapan untuk kehamilan. Pondok pesantren ini kan dimulai dari usia SMP. Iya. Saya tuh agak susah kalau nyebut kelas 7, 8, 9 karena saya dulu kelas 1 SMP, 2 SMP, 3 SMP, 1 SMA. Jadi saya bingung kalau disuruh sebut kelas 8, kelas 9 gitu, saya bingung. Mikir. Ini kelas berapa gitu ya. Bukan berarti kita kurang nutrisi ya. Iya, betul, Dok. Memang susah menyebutkan. Pokoknya kelas 1 SMP kelas 1 SMP, betul. Kelas 1 SMP. Nah, disitulah fase remaja. Ya. Nah, disinilah sebenarnya yang paling krusial, dan di negara maju itu Pak Jami, remaja ini sudah jadi perhatian utama sebenarnya. Bukan hanya untuk remaja itu sendiri, tapi untuk keberlangsungan generasi yang akan datang. Itu sudah diurus sejak remaja. Betul. Semuanya diperbaiki. Semuanya, jasmani, rohani. Ya, psikososialnya. Jenengan pasti lebih perso kalau masalah secara psikososialnya. Bagaimana remaja ini jadi satu fase yang krusial. Sampai nanti dia bisa terbentuk karakternya pada saat
mereka dewasa. Maaf Dok, misalnya nyela lagi nih. Misalnya pesantren dianggap memiliki peran krusial di fase yang sangat rentan buat siklus hidup manusia. Iya. Karena kebanyakan masih pesantren, di remaja, pesantren itu masih remaja. Kalau misalnya pesantren-pesantren yang ada ini semuanya bergerak, misalnya ya, bergerak ada kesadaran bahwa perlu mempersiapkan kehidupan sebelum berumah tangga, misalnya dengan ketercukupan anemianya, ketercukupan pengetahuannya, kemudian kesiapan emosinya, kesiapan psikologinya. Kalau secara teori di pesantren pasti diajarkan. Cuma gini, apakah ada hasil yang bisa dianggap signifikan terhadap Indonesia secara keseluruhan? Misalnya hanya pesantren saja, dan itu kan lebih fokus kepada remaja putrinya kan ya. Nah, kira-kira menurut Dokter Hari ada dampak enggak kalau pesantren misalnya semua bergerak gitu? Pasti ya? Pasti. Hanya saja yang kita seringkali menjadi hambatan di negara kita ini, yaitu adalah salah satunya kerjasama lintas sektoral. Kerjasama lintas sektor, ya. Artinya kita berjalan sendiri-sendiri nih kemudian. Gitu. Kesehatan sendiri, pendidikan sendiri, gitu. Harusnya kan enggak, Pak Jami. Semua bersinergi. Ini gimana caranya? Pendidikannya jalan dengan baik. Betul. Kesehatannya terjamin dengan baik, nutrisinya baik, ya kan? Karakternya bagus gitu. Kan pengennya begitu. Nggak terpisahkan kan. Sebenarnya seperti itu. Nah, itulah yang kemudian nanti ke depan harus kita usahakan bersama-sama ini. Iya kan? Nah, karena setiap tahapan tumbuh kembang anak itu makanan berbeda, tidak bisa disamakan, sakit pun penyebabnya berbeda. Untuk usia remaja, dengan siklus pendidikannya mulai sebelum subuh sampai jam 10 malam, itu ketercukupan gizi berarti sangat penting kan? Betul. Kira-kira sementara gizinya kan tidak harus sama. Ada irisan nggak dengan program MBG pemerintah yang sekarang sudah menyasar ke pesantren? Kira-kira sisi positif untuk MBG yang di pesantren dengan fase belajarnya sebelum subuh sampai jam 10 malam itu bisa memberikan kenaikan gizinya nggak buat anak-anak itu? Jadi saya cerita agak sedikit melebar. Permasalahan utama di remaja itu terutama ada dua dari sisi kesehatan loh ya. Kita bicara sisi kesehatan. Karena saya dari kesehatan. Yang pertama adalah anemia. Anemia itu kekurangan sel darah merah. 30%-nya remaja kita anemia. Nek anemia Pak Jami nggak usah bicara sampai nanti bagaimana dia hamil. Dia buat belajar aja susah. Oh gitu. Ya kan, buat aktivitas yang tadi jenengan sampaikan mulai dari subuh 4:30 sampai nanti malam jam 10 nggak nyanda. Nggak nyanda. Kalau anemia. Kalau anemia. Yang kedua adalah masalah malnutrisi. Kurang gizi. Jenengan kalau lihat itu, apalagi yang remaja putri, lengannya itu sak biting-biting. Pengaruh film Korea, Pak. Itu nggak bisa dibohongi. Kekurangan zat gizi kronis. Kronis itu artinya sudah lama. Gitu. Nah, kemudian kan pemerintah harus intervensi. Ya kan? Dengan pemberian atau subsidi nutrisi makanan. Kenapa sih muncul program MBG? Kenapa makannya harus di sekolah? Gitu. Karena sudah banyak hasil penelitian studi Pak Jami. Kan sebenarnya sudah lama dilakukan oleh pemerintah untuk pemberian subsidi pangan ini. Baik di puskesmas maupun melalui cara yang lain. Dikasih susu, dikasih apalagi bahan makanan. Menurut penelitian yang ada, hasilnya jadi apa Pak Jami? Hasilnya jadi rokok untuk bapak. Itu kenapa kasih makan di depan kita. Nyambung dengan yang ada di lapangan. Ketika ada perintah 1 hari 1 telur itu, ternyata ada pengepul yang menerima telurnya. Itulah yang terjadi. Ya. Jadi itu ada penelitian, silakan jenengan buka di
berbagai penelitian yang sudah dipublikasi di jurnal-jurnal. Ya, ketika sedang ada program tadi, satu hari subsidi telur, apapun lah, terus mau ayam telur, itu, mau susu, ayam, biskuit atau apa, itu tingkat konsumsi rokok meningkat. Dan sudah ini memang hasilnya jadinya rokok. Jadi ada korelasi antara pemberian bantuan atau subsidi baik berupa apapun terhadap kenaikan jumlah perokok. Wah, ngeri ya. Nah, ya. Makanya dikembalikan kayak dulu zaman kita SD. Di sekolah, kan gitu. Ya, minum susu. Ya, masih menangi. Harus diminum di kelas. Iya. Ya, tapi kan? saya menanginya nggak lama, makanya nggak tumbuh. Nah, itu yang kemudian menjadi dasar MBG. Oh, itu. Kenapa kok di remaja? Ya tadi itu, karena ingin memperbaiki generasi yang akan datang. Betul. Sesuai dengan teori 1000 hari pertama kehidupan. Kita kan itu lingkaran kehidupan, Pak Jami. Nah, kita kan harus pandai-pandai. Kita mau motong di mana nih yang efektif? Memotong lingkaran setan ini. Nah, akhirnya diputuskan memang remaja lah pada saat yang terbaik. Potong di situ. Kita kasih mereka intervensi, nutrisi, tablet zat besi, ya, itu yang sudah dibagikan dari Dinas Kesehatan, gitu. Dengan harapan nanti angka anemianya berkurang, nutrisinya membaik, ya kan? Nah, generasi berikutnya menjadi lebih baik. Itu harapan. Dan kenapa dilakukan di remaja? Dan kenapa kok harus dimakan di kelas pada saat makan siang? Karena kalau enggak, ya itu tadi. Segitu itu jadinya rokok. Pecinta dampar. Jadi terbuka ya wacananya ya. Terbuka ya arahnya ya. Persis dengan slogan dampar ya. Dialog ilmu ayat pembuka arah. Luar biasa ini, Dok. Jadi apa yang disampaikan dokter tadi itu ternyata di Quran ya memang ada. Jadi ketika di dalam kandungan janin sama sebutnya janin. Kemudian ketika tadi hari pertama melahirkan tadi disebut apa, Dok? Neonatus, bayi baru lahir. Nah, itu kalau di Quran namanya maulud. 1 hari lahir tuh. Iya. Terus kemudian setelah baru lahir tadi? Ya, itu sampai usia 1 bulan. Itu disebut neonatus, bayi baru lahir. Nah, kalau di Quran setelah itu namanya sobiyun. Sobiyun itu sampai usia 10 tahun. Oh ya. Nanti setelah 10 tahun sampai 18 tahun itu ghulam. Itu remaja. Remaja. Maka kemudian ada istilah bahwa kalau mau mengakikoi anak itu batas maksimalnya ghulam. Ghulam itu sebelum balik ukurannya kalau remaja laki-laki ya ini basah itu. Kemudian, Dok, ini ada hasil penelitian juga terkait dengan perbaikan yang sudah terlanjur. Jadi ketika bayi berat lahir rendah, itu upaya-upaya yang dilakukan para santri, terutama pondok pesantren kayak Al-Mu'ayad yang punya poskestren itu kalau ada alumninya atau santri seniornya atau gurunya melahirkan dengan bayi lahir rendah, itu kan nafas terengah-engah tuh ya, Kak. Nadi cepat, denyut nadi, detak jantung cepat. Itu terapinya sudah beberapa rumah sakit termasuk di Purworejo, RSUD Purworejo, kemudian rumah sakit yang di Solo itu di UMS. Itu menggunakan terapi sholawat. Itu sehari 15 menit, pagi 15 menit, kemudian sore 15 menit. Di hari kedua itu nadinya sudah mulai agak turun. Kemudian detak jantungnya sudah mulai turun. Saya tidak ingat angkanya. Di hari kelima normal, dan saat itulah dia bisa meskipun terlambat melakukan IMD-nya itu. Inisiasi menyusudinya itu bisa, dan dia ketertinggalan berat badan lahir rendahnya terkejar gitu. Nah, di salah satu instansi pemerintah itu sudah sempat masuk jadi draft kurikulum, tetapi oleh salah satu dokter sebaiknya tidak memasukkan unsur begitu karena ini sifatnya umum gitu. Dokter siapa lupa, Dokter Lucy, tahu Dokter Lucy ya? Dokter Lucy dari UI kayaknya. Nah, itu satu tim dengan saya di ketercukupan gizi. Ya itu bagus, memang beberapa dokter sudah melakukan, tetapi jangan dimasukkan di modul lah gitu. Padahal kalau masuk modul, wah ini sumbangsih Al-Mu'ayad ini. Nah, menurut Dokter Hari, hal semacam itu? Ya,
ini lagi-lagi kita bicara peranan pesantren Iya. ya, pondok pesantren. Harapan kami adalah Pak Jami dengan pondok pesantren ini punya peranan, salah satunya adalah mencegah jangan sampai lahir prematur, jangan sampai lahir dengan berat badan lahir rendah. Ya. Gitu. Caranya bagaimana? Kalau kita lihat secara teoritis, ada beberapa faktor determinan. Ya. Ya. Satu adalah pernikahan remaja. Ya. Betul. Dua tadi yang sudah kita bahas, ibunya anemia, ibunya malnutrisi. Ya. Kemudian yang ketiga adalah infeksi atau sakit selama kehamilan. Nah, ini pondok pesantren seperti Al-Muayyad punya peranan yang besar. Ya. Bagaimana untuk memberikan edukasi. Ya. Bagaimana untuk memberikan pengertian. Ya. Bagaimana memberikan literasi. Literasi itu kan kita sekarang sangat kurang. Gara-gara banyaknya media sosial. Ya. Ya kan? Jadi literasinya menjadi kurang sehingga tingkat pengetahuannya juga menjadi rendah. Nah, inilah peran pondok pesantren. Ya. Yang menurut saya sangat khas. Ya. Ya, karena asrama. Betul. Ya kan? Pak Jami Betul. kan? Ya. Sebenarnya akan lebih mudah untuk mengendalikan karena dia seharusnya ya kan, dan terukur gitu. Tapi tentunya tadi kita perlu bekerja secara bersama-sama lintas sektoral agar tadi tidak terbagi-bagi gitu. Sehingga nanti kita pastikan nggak ada lagi tuh cerita anak menikah di usia 17, 18, hamil di 18 tahun, 19 tahun gitu. Ya memang kalau mungkin di bidang lain masih diperkenankan ya, maksudnya tidak ada masalah. Cuman dari sisi kesehatan, itu akan menjadi masalah karena menjadi determinan untuk dia kelahiran prematur dan berat badan lahir rendah. Ya, baik dok. Jadi ke depan dengan intervensi pemerintah memberikan MBG dan salah satunya adalah remaja usia sekolah yang ada di pesantren, itu merupakan terobosan yang shortcut ya, terobosan yang sifatnya shortcut supaya dapat menciptakan minimal ada kenaikan asupan nutrisi bergizi bagi anak sekolah supaya tidak salah sasaran. Nah, nanti pasti ada pengaruhnya dok ya. Ketika anak tercukupi gizinya, itu kan beda dengan anak yang tidak tercukupi gizinya. Ada kecenderungan mereka yang tidak tercukupi gizinya di samping mudah letih, lemah, lesu, juga pemarah. Gitu. Lah lingkungan pesantren kan khawatir kalau misalnya ketercukupan gizinya itu negatif, kemudian misalnya datang sejak dari rumah ya, kemudian setelah di pesantren malah senang jajan yang tidak karu-karuan, akhirnya menjadi lemah, letih, lesu ketika belajar, kemudian mudah tersinggung dan marah. Apakah ada korelasi dok, ketercukupan gizi dengan mudah marahnya anak-anak itu? Iya, nanti jenengan atau pemirsa Dampar bisa search ya di online ya mengenai gut brain axis. Gut brain axis. Gut itu adalah perut ya dalam terjemahan bebasnya. Brain adalah otak. Ya. Aksis itu adalah hubungan. Jadi perut dan otak itu dari sejak awal kelahiran sampai dengan kita tua itu saling berkaitan. Satu contoh aja, kalau zaman dulu kita mau ujian gitu ya, jadinya mules juga. Oh, betul. Salah satu contoh tuh. Sampai hari ini membuktikan membuktikan bahwa memang ada keterkaitan erat antara kesehatan saluran cerna dengan kualitas dari pertumbuhan otak. Ini pertumbuhan kalau kita bicara masih di masa anak-anak. Pertumbuhan Sampai tadi yang seperti panjenengan sampaikan tadi. Kalau secara logika sederhananya saja ya memang ada anak yang malnutrisi, kemudian anemia gitu. Dia untuk bisa
mencapai tahapan belajar yang baik tentu akan kesulitan. Begitu. Akhirnya nilainya jelek, marah-marah. Terus korbannya teman sekamarnya. Itu ya. Ya, inilah, dan remaja itu Ya. Pak Jami ya, semuanya deh, para orang tua yang mempunyai anak remaja, ya guru di sekolah, itu semua tahu bahwa remaja ini punya kebutuhan khusus. Ya. Ya. Tidak hanya dari nutrisinya aja, tetapi kebutuhan rohaninya juga. Betul. Ya, kebutuhan psikologisnya juga gitu. Nah, ini yang harus sama-sama kita perhatikan gitu. Makanya tadi saya bilang pondok pesantren ini merupakan titik krusial. Krusial sekaligus rentan. Saya lebih suka tidak menyebutnya rentan ya. Tapi krusial. Iya, krusial. Ya, gitu. ya. Karena ketika kita mengetahui bahwa di situ krusial, malah itu akan menjadi kesempatan kita ya kan untuk bisa memperbaiki gitu. Rentan kan kalau kita tidak mengetahui gitu. Ya, makanya kemudian menjadi faktor determinan yang akan menurunkan. Gitu. Tetapi ketika kita tahu gitu ya, kemudian kita lakukan secara bersama-sama lintas sektoral untuk mengawal remaja-remaja kita ini, ya kan? Maka itu akan menjadi malah menjadi keunggulan. Gitu. Baik. Itu harapannya. Jadi alhamdulillah di Al Mu'ayyad ini berarti sudah ada upaya preventif. Artinya upaya preventif itu apa? Sudah dibentuk semacam satgas untuk anti anemia itu. Saya lupa namanya, satgas anti anemia. Kemudian terdampak dari program MBG. Artinya terdampak itu terdampak positif karena seluruh santri dapat MBG. Dengan demikian kan ada asumsi pasti minimal naiklah ketercukupan gizinya dibanding tidak. Kemudian preventif yang lainnya juga adalah sudah dibentuk satgas anti perundungan. Tujuannya apa? Ya melindungi hak santri bisa belajar dengan nyaman. Karena siapa sih orang tua yang mau ketika anaknya jauh tetapi dapat perundungan? Lah itu sudah disiapkan. Nah, dengan keterangan dokter tadi, insya Allah ini akan berjalan beriringan ini. Gizi tercukupi, kemudian ada satgas supaya anak-anak itu tidak anemia, kemudian ada satgas supaya anak-anak itu isengnya tidak berlebihan. Gitu. Mengapa kok supaya isengnya tidak berlebihan? Karena gizinya tercukupi. Gitu. Persis dawuhnya orang tua dulu ya, bahwa weteng marahi peteng. Kalau tadi gut sama brain. Ini weteng marahi peteng itu bener berarti ya. Bener. Orang tua zaman dulu ya. Ya Allah, baru tahu ya saya. Padahal belum tentu mengetahui tentang gut brain axis itu ya. Ternyata weteng ini ngaruh banget. Ya alhamdulillah. Jadi Dok, perlukah mereka itu ada semacam pendampingan atau konseling gitu untuk mereka yang tidak suka dengan misalnya MBG. Karena MBG itu kan hasil dari banyak pikiran, tidak hanya ahli gizi, tapi juga ahli nutrisi, kemudian ahli psikologi juga misalnya, bahwa makan siang itu tidak harus mahal tetapi tetap bisa menjaga mood anak belajar, misalnya kan begitu. Ahli gizi kan banyak kan begitu ya. Makanya di lembaga-lembaga pendidikan atau lembaga sekolah selalu ada ahli gizi. Ketika break sore itu makanan yang tetap bisa menjaga mood di kelas itu apa kan begitu. Meskipun kadang hanya kacang godok gitu. Nah, kalau menurut dokter gimana nih? Apakah kita perlu hal-hal semacam itu pendampingan bahwa ini penting makanan ini gitu? Iya, betul. Jadi memang itulah yang kita kurang sekarang, literasi. Iya. Literasi, lagi-lagi literasi, dan itulah yang menjadi darurat memang, darurat literasi. Betul. Sebenarnya tidak hanya remaja ya. Iya. Cuman karena kita hari ini kan kita fokusnya pada remaja gitu kan. Seringkali memang karena belum tahu aja. Belum tahu. Nah, itu yang kita harus edukasi. Seperti contohnya, kenapa sih MBG ini yang ditonjolkan adalah telur dan susu, dan itu memang banyak bukti ilmiahnya. Telur digoreng itu
itu makanan paling mewah sedunia. Oh, gitu. Iya, jenengan silakan sebut apa aja. Oh. Nilai gizinya loh ya, Iya, nilai gizinya loh ya. Digoreng. Digoreng baik diceplok maupun didadar. Dadar, Iya. ceplok, ora-are, Iya. ya, telur kampung, telur negeri, telur swasta. Nah, kalau telur di sini harian, Pak. Iya, digoreng. Oh. Karena apa? Dia sudah paling lengkap. Oh, Ada iya, apanya? Ada proteinnya tinggi dari putihnya, ada kuningnya, ya lemaknya, kalorinya meningkat berkali-kali lipat ya dari minyak yang gorengnya itu. Kalau buat kita jelek Pak Jami, jangan. Iya. Iya, kalau buat kita jelek. Makanya tadi itu setiap fase Iya. itu dia punya ciri khas masing-masing. Betul, betul. Ya kalau kita buah, Iya. ya sayur itu bagus. Cuman kalau buat remaja, ya tadi dia tinggi lemak, tinggi kalori, tinggi protein, bagus. Makan telur goreng seminggu 3 kali itu menurunkan resiko stunting 3 kali lipat. Seminggu sekali. Gitu. Seminggu sekali 3 telur dalam 1 minggu. Dalam 1 minggu. Kalau setiap hari. Itu buat remaja putri atau ibu yang hamil? Untuk anak-anak. Oh, untuk anak-anaknya. Itu. Oh, baik. Susu sehari 600 itu juga menurunkan risiko stunting 3 kali lipat. Jadi kalau dia setiap hari minum susu dan makan telur digoreng, bisa dibayangkan. Sebenarnya sesederhana itu gitu. Kalau alhamdulillah telur tercukupi banget. Tercukupi itu kalau telur. Nah, ini yang kadangkala seringkali Pak Jami belum diketahui masyarakat. Belum diketahui remaja gitu. Masyarakat kita masih yang lama, 4 sehat 5 sempurna, padahal udah enggak. Sekarang adalah kecukupan antara karbohidrat, protein, ya, sama lemak. Ini bicara anak loh ya, bukan kita loh ya, bukan kita orang dewasa loh ya. Kalau kita yang harus lebih tinggi seratnya, ngurangi kalorinya. Dan banyak olahraga. Iya. Loh, kalau olahraga anak juga harus ya. Harus. Ya. Aktivitas fisik itu dia sebagai penyumbang growth hormon alami yang paling baik. Terutama pada masa remaja. Iya. Ini makin menarik. Makin menarik, Dok. Jadi tapi kita harus melanjutkan di sesi berikutnya, Dok. Siap. Jadi di sesi pertama ini kita sudah tahu betapa remaja itu ada di fase krusial untuk pertumbuhan, di mana remaja dengan asupan nutrisi yang tercukupi itu yang kemudian terhindar dari anemia itu akan mencegah terjadinya stunting baru gitu. Kemudian ketika remaja tercukupi gizinya itu akan tercipta situasi nyaman di hatinya. Kemudian kenyamanan hati itu akan, bahasa anak sekarang itu vibe-nya itu akan vibe positifnya menyebar sehingga menciptakan zona nyaman untuk belajar bersama, apalagi yang tinggal di boarding kayak pesantren begitu ya, Dok. Jadi memang ada relasi ketercukupan gizi dan kenyamanan belajar santri dalam mencegah terjadinya santri yang anemia itu ya. Kemudian menciptakan kenaikan prestasi belajarnya. Luar biasa. Tapi kan tidak bisa dilakukan sendirian ya, Dok. Jadi di sesi minggu depan pecinta dampar, kita akan membicarakan perlu regulasi apa semacam pesantren-pesantren dalam membuat remajanya tidak anemia, kemudian mereka juga mau makan yang menurut orang lain itu halah gitu, tapi ternyata keterangan dari Pak Dokter tadi luar biasa, makanan sederhana tapi dampaknya luar biasa untuk generasi yang akan datang menuju Indonesia Emas 2045. Nah, apakah Dampar Lover siap untuk menyongsong era itu? Kita akan ketemu lagi di minggu depan. Selamat berjumpa dalam Dampar episode lanjutannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kekerasan terhadap anak itu ada berbagai macam bentuk. Oh, ternyata yang begitu tuh menyakiti perasaan dari anak yang suku ini karena kebiasaannya di sana nggak seperti itu gitu. Yes.